Shalom, selamat pagi adik-adik Elohim Kids. Selamat pagi Papa Mama. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan berikut ini ya. Dimohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik harus sungguh-sungguh karena Tuhan hadir dimanapun termasuk di rumah adik-adik. Adik-adik harus bersiap-siap dengan baik supaya dapat mengikuti ibadah dengan baik. Adik-adik diharapkan dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan selama mengikuti ibadah. Dan yang terpenting juga, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk menyembah Tuhan Yesus. Selamat beribadah adik-adik Elohim Kids. Tuhan Yesus memberkati. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Aku bahagia karena Tuhan menjaga Papa, Mama, kakak, adik kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Halo adik-adik Elohim Kids, selamat pagi semuanya. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Dan yang penting juga Kak, semoga adik-adik semuanya yang di rumah masih semangat dan terus setia dalam beribadah, walaupun masih harus dari rumah masing-masing. Iya Kak, walaupun kita masih belum bisa ketemu secara langsung, tapi semoga semangatnya sama ya. Semangat untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau main sebentar ya.
buat pemanasan, permainan keseimbangan. Oke, jadi permainannya seperti ini. Nah, Kak Daud sudah pegang satu kotak balon, ya, balon tapi yang belum ditiup. Nah, di sini yang akan bermain adalah Kak Cindy dan Kak Iren. Jadi nanti Kak Daud akan meletakkan 7 balon untuk setiap posnya Kak Cindy dan istilahnya di depannya Kak Cindy dan di depannya Kak Iren. Tugas Kak Cindy dan Kak Iren cukup mudah, yaitu mengambil balon yang ada di depannya dengan menggunakan kaki. Tapi tantangannya ya Kak, hanya boleh menggunakan satu kaki sebagai tumpuannya. Oke, satu tumpuannya aja. Nah, kaki yang buat ngambil tadi nggak boleh jadi tumpuan. Gitu. Tapi pemenangnya yang paling cepat mengumpulkan balonnya. Kira-kira bisa Kak Cindy, Kak Iren? Siap ya? Oke, kalau gitu Kak Daud disiapkan dulu ya balonnya ya. Oke, jadi boleh diambil hanya menggunakan satu kaki adik-adik. Kira-kira siapa ya pemenangnya ya? Dan di sini yang dibutuhkan tadi apa? Keseimbangan. Nggak boleh sampai jatuh. Kemudian siapa yang paling cepat mengumpulkan semuanya, itulah pemenangnya. Udah Oke, siap Kak Yasi. sudah siap Kak Daud, Siap, terima ya. kasih. Oke, kalau gitu kita mulai aja ya adik-adik. Kita hitung sama-sama ya Kak, sama adik-adik yang Sama-sama. di rumah. 1, 2, 3. Ayo. Siapa nih yang ini dulu nih? Awas jatuh, awas. As. Ayo. Wah. Siapa yang cepat? Wah, punya Kak Iren udah tinggal dikit. Ayo. Catur. Yang terakhir. Wah, Kak Cindy. Pemenangnya Kak Cindy. Wah, seru banget ya permainannya. Aku sampai deg-degan loh Kak. Tapi aku tadi hampir gagal sih, masih sering hilang keseimbangan gitu. Tapi nggak apa-apa deh, yang penting seru. Mantap. Udah Kak, kalau gitu sekarang kita mulai dulu ya ibadah Sunday Fun-Day-nya. Sebelum kita mulai ibadah pagi hari ini, kita mau berdoa dulu. Doanya akan dipimpin oleh kakak kita yaitu Kak Yeni. Halo, shalom, selamat pagi. Wah, seneng banget nih Kak Yeni bisa menyapa teman-teman semuanya, adik-adik sekolah minggu, dan juga kakak-kakak Sunday Fun-Day. Walaupun masih secara online ya, tapi Kak Yeni berharap semoga yang namanya sukacita dan juga semangat dari Tuhan itu nggak undur dan nggak pudar dari setiap kalian ya. Dan sepertinya sebelum kita mau mulai ibadah sekolah minggu hari ini, Kak Yeni mau ajak teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, kita mau berdoa dulu ya. Dari tempat kalian masing-masing, lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus Allah kami yang bertada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan yang boleh kami rasakan sampai hari ini Tuhan. Buat setiap kesehatan, kepintaran, dan setiap berkat yang boleh Kau berikan ya Bapa. Kalau sebentar lagi Tuhan kami akan memulai ibadah kami, Engkau yang tolong tutup bungkus setiap kami ya Bapa, Engkau yang pakai setiap kami ya Bapa. Setiap pujian Tuhan yang akan kami nyanyikan dan segala apapun firman yang akan kami dengarkan, biarlah itu semua Tuhan bisa menjadi rema dalam hati kami ya Bapa. Dan kami mau pakai itu Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Kau yang urapi Tuhan setiap kakak-kakak yang nantinya akan memberkati setiap kami. Dan sepanjang waktu ke depan ini kami mau serahkan semuanya hanya di dalam satu nama yang luar biasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke adik-adik semuanya, selamat beribadah sekolah minggu dan happy Sunday. Terima kasih Kak Yeni. Sekarang yuk adik-adik kita mau jargon dulu. Sunday Fun-Day. Every day, sing and shout for Jesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah.
Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nur 104 ayat 24, betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, suka dijadikan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaanmu. Yeremia 10 ayat 12. Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentang langit dengan akal budinya. Kak Yasi, tadi permainannya seru banget ya. Iya Kak, seru banget. Nanti aku mau coba lagi di rumah sama saudaraku. Iya Kak Daud, Kak Iren. Tapi permainan yang tadi bukan hanya sekedar permainan, tapi berhubungan dengan pelajaran firman Tuhan hari ini. Wah, gimana itu Kak? Tadi kan permainannya tentang keseimbangan. Walaupun sudah ada aturannya nggak boleh berdiri dengan dua kaki, tetapi pada faktanya itu tidak mudah. Kakak-kakak tadi juga masih sering salah dan melanggar ketentuannya, bahkan juga hampir mau jatuh. Nah, kehidupan kita juga demikian. Kita masih mungkin untuk melakukan hal yang salah, ya kan Kak? Betul Kak Yasi, kita semua masih sering melakukan kesalahan. Sekarang kakak juga mau nih mengajak adik-adik semuanya untuk mengingat-ingat berapa sih banyak kesalahan yang sudah dilakukan oleh adik-adik. Nah, adik-adik, meskipun kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, bukan berarti kita kemudian menjadi sempurna dan tidak berbuat dosa lagi. Mengapa? Karena manusia terdiri dari darah dan daging yang masih dikuasai oleh keinginan daging atau hawa nafsunya sendiri. Betul juga nih. Aku kadang juga sering melakukan kesalahan, Kak. Bahkan banyak banget aku melakukan kesalahan. Dalam keadaan yang lemah, seringkali kita sengaja ataupun tidak sengaja menyakiti orang lain. Seperti hati orang tua kita, teman-teman, dan mungkin juga guru-guru atau guru sekolah minggu kita. Bahkan Tuhan sendiri. Kadang aku berpikir, apakah Tuhan masih mau sayang kepada kita? Apakah Tuhan mau mengampuni kita ya? Wah, pertanyaan bagus Kak Iren. Melalui Alkitab, kita akan belajar bagaimana kasih Allah kepada manusia. Yuk kita perhatikan kisah ini. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Mereka terus-menerus bertanya kepadanya. Ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu."
Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Iya Kak, kita hari ini akan belajar dari sebuah kisah di dalam Alkitab tentang perempuan yang kedapatan melakukan dosa. Coba adik-adik semuanya perhatikan gambar berikut ini. Adik-adik tahu nggak siapa wanita yang tersungkur itu? Dan menurut adik-adik, apa sih yang dirasakan oleh wanita itu? Gembira atau sedih ya? Kelihatannya wanita ini sedang bersedih, Kak, dan sangat ketakutan. Kenapa ya kira-kira adik-adik? Betul, Kak. Wanita ini merasa sangat sedih dan ketakutan karena ada banyak orang yang akan menghukum dia karena dia baru saja melakukan sebuah kesalahan. Mazmur 119 ayat 97. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Amin. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu
yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Mazmur 105 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan. Serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Amin. Wah, perempuan tadi pasti sangat ketakutan ya kak, karena dia tahu bahwa dia akan dihukum mati karena telah membuat kesalahan. Ya, orang-orang itu membawa perempuan itu kepada Yesus. Mereka berteriak, perempuan ini harus dihukum. Orang yang bersalah harus dihukum. Ia harus dilempari batu. Tapi Yesus tidak langsung menjawab teriakan orang-orang itu. Sementara orang banyak itu terus berteriak-teriak dan mendesak Yesus untuk menghukum perempuan itu, Yesus pun akhirnya berdiri. Dan Yesus berkata, "Siapa di antara kalian yang tidak berdosa, ialah yang pertama melempar batu kepada perempuan itu." Sebenarnya para ahli Taurat dan pemimpin agama mau menjebak Tuhan Yesus. Mereka meminta pendapat Yesus perihal kesalahan dan hukuman bagi perempuan itu. Apakah perempuan ini harus dihukum dengan dilempari batu sesuai dengan hukum Musa atau tidak? Bayangkan kalau kita dilempar dengan batu kerikil. Meskipun kecil, akan terasa sangat sakit. Apalagi dilempari dengan batu besar berulang kali. Dapat menyebabkan orang meninggal dunia. Itulah yang akan dialami oleh perempuan berdosa itu. Jika mengikuti peraturan yang ada, pasti perempuan itu harus dirajam dengan batu. Ia sangat ketakutan dan berharap agar Yesus dapat membelanya. Menurut adik-adik, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Apakah langsung membebaskan perempuan tersebut? Ternyata tidak. Yesus tidak menghakimi, tetapi juga tidak segera membela perempuan itu. Yesus justru membungkuk dan menulis sesuatu di tanah dengan jari-jarinya. Kira-kira Yesus menulis apa ya? Alkitab tidak menjelaskan kata-kata yang ditulis oleh Tuhan Yesus, tetapi Alkitab mencatat perkataan Yesus. Ayo cari perkataan Yesus dalam Yohanes 8 ayat 1-10. Yang pertama ada di ayat yang ke-7, Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Ketika ada orang yang berbuat salah, Tuhan Yesus mengajarkan untuk tidak menghakimi orang itu. Bertindaklah bijaksana. Coba introspeksi diri sendiri. Apakah kita tidak berbuat salah atau dapat disebut orang benar? Betul Kak Iren, jangan mudah menuduh kesalahan orang lain. Jangan-jangan kesalahan kita sendiri lebih besar atau lebih banyak. Seperti pepatah mengatakan, kita melihat selumbar di mata orang lain, padahal balok di pelupuk mata tak nampak. Terus yang kedua, pertanyaan Tuhan Yesus berikutnya kepada perempuan yang tertangkap berbuat salah itu. Tidak adakah orang yang menghukum engkau? Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Hal itu tertulis di dalam ayat 10 dan juga ayat 11. Ternyata tidak ada seorang pun yang melemparkan batu kepada perempuan itu. Mengapa? Yang pasti para ahli Taurat dan orang Farisi menjadi sadar bahwa mereka pun tidak luput dari dosa dan kesalahan. Iya kak, mereka juga adalah orang berdosa, sama seperti perempuan itu. Karena itu mereka tidak pantas melemparinya. Maka orang banyak itu satu persatu meninggalkan perempuan itu. Hanya Tuhan Yesus yang tidak berdosa yang berhak menghukum perempuan itu. Namun Yesus sendiri pun tidak menghukumnya. Sebaliknya, ia memakai haknya untuk mengampuninya dan memberinya kesempatan kepada perempuan itu untuk bertobat. Jika Tuhan saja mengampuni orang yang bersalah, apalagi kita yang mudah melakukan dosa dan kesalahan.
keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Dari pelajaran hari ini, kita belajar mengenai pengampunan Tuhan. Kita perlu meneladani Yesus untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jadi, jangan mudah untuk menghakimi atau menghukum orang lain. Lihatlah diri kita sendiri yang juga masih sering melakukan kesalahan. Biarlah penghakiman itu hanya haknya Tuhan saja. Yang perlu kita lakukan adalah memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Adik-adik, pernahkah orang lain melakukan kesalahan kepada adik-adik? Mungkin adik kita yang memukul, atau ada orang tua kita yang melanggar janji. Mungkin juga kakak kita yang mengganggu kita waktu belajar atau waktu bermain. Ada juga mungkin teman kalian yang mengejek. Ayo kita belajar memaafkan mereka semua, seperti Tuhan Yesus yang mau mengampuni. Kalau kita mendengar suara si jahat dalam hati kita, ayo balas, jangan mengampuni, mereka harus dihukum. Kamu sudah disakiti. Adik-adik, ayo belajar dari Tuhan Yesus. Jangan mendengarkan suara si jahat, tetapi dengarkan suara firman Tuhan yang mengajari kita untuk mengampuni. Melalui Alkitab, kita mengenal karakter Allah yang pengampun, kasih Allah yang memberikan pemulihan bagi umatnya yang berdosa. Betul banget Kak, dibandingkan dengan balas dendam, mendingan kita memilih untuk mengampuni mereka karena di sana ada damai sejahtera. Balas dendam tidak akan pernah membereskan masalah, namun seringkali mengakibatkan masalah yang lebih besar. Iya, betul itu Kak Daud. Dunia mengajarkan kita untuk membenci dan membalas dendam. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi dan mengampuni. Mana yang kakak-kakak pilih? Adik-adik di rumah juga pilih yang mana? Pilihlah untuk taat kepada perintah Tuhan. Kakak-kakak di sini atau adik-adik di rumah juga kalau mau ikut boleh kok. Kita kan hari ini belajar untuk mengampuni. Kakak-kakak semua mau belajar kan? Aku punya cara nih supaya kita bisa terus ingat firman Tuhan hari ini. Nanti kita akan membuat botol pengampunan. Wah, seru banget itu Kak. Terus botolnya nanti buat apa Kak? Begini Kak Daud, botol ini gambaran hati kita. Jadi nih Kak, tak bagi satu-satu dulu. Wah, keren. Terus ini buat Kak Cindy. Aku juga ini dong. buat Kak Yasi. Terus ini buat aku. Nah, setiap kali kita marah atau kecewa sama orang lain, kita harus mengisi botol ini Kak dengan kelereng atau batu. Nah, waktu mengisi botol ini, kita sambil baca tulisan yang ada Kak. Nah, tulisan di sini adalah kosongkan aku dari kemarahan. Nah, kalau kita sudah bisa mengampuninya, kita akan mengambil kelereng itu lagi Kak.
Wah, bagus banget nih idenya Kak Iren. Sekalian kita diingatkan untuk tidak boleh menyimpan kesalahan orang lain di dalam hati kita. Aku juga mau dong Kak Iren untuk belajar mengampuni seperti apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan. Oh iya Kak, kita sama-sama belajar. Hari ini kita buat botolnya dan kita bawa minggu depan ya Kak. Dan kita harap semuanya bisa menjaga botol ini tetap kosong. Adik-adik juga mau belajar kan? Gunung batu ukuran kau, kota bentengku tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, kau benar-benar di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batu ukuran kau, kota bentengku tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, kau benar-benar di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang Sekarang waktunya ingat-ingat, ting. Yang pertama, jika ada orang yang melakukan kesalahan terhadap kita, ingatlah bahwa kita juga pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, ampuni orang lain seperti Tuhan Yesus yang juga sudah mengampuni kesalahan kita. Yang ketiga, mintalah kepada Tuhan supaya kita dimampukan untuk mengampuni. Dan yang keempat, pengampunan selalu memberikan pemulihan dan kedamaian baik bagi diri kita maupun kepada orang lain. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita untuk ayat hafalan ya. Ayat hafalan hari ini ada di Kolose 3 ayat 13.
Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Adik-adik jangan lupa dihafalkan ya. Kalau gitu sekarang waktunya apa ya? Oh iya, sekarang waktunya kita untuk beraktivitas. Yuk kita simak video aktivitas hari ini. Halo, shalom. Selamat pagi Elohim Kids. Ketemu lagi di aktivitas Sunday Fun Day. Seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa di minggu ini kita mau bikin aktivitas yaitu botol pengampunan. Nah, alat dan bahan apa aja sih yang dibutuhin? Adik-adik perlu siapkan botol bekas. Terserah adik-adik mau pakai botol bekas apapun. Bisa pakai botol bekas plastik ataupun botol bekas kaca seperti yang kakak pakai. Nah, ukurannya pun juga terserah adik-adik, mau ukuran yang kecil ataupun mau ukuran yang besar. Dan adik-adik perlu siapkan alat-alat hias untuk menghias botolnya. Jadi adik-adik bisa pakai pita, mungkin pita warna-warni, ataupun pakai kertas warna-warni, pakai manik-manik, atau mungkin adik-adik mau menghias dengan biji-bijian, atau adik-adik mau menghias seperti yang kakak pakai, yaitu bisa pakai cat poster atau cat air. Nah, adik-adik juga bisa siapkan lem kalau seandainya adik-adik pakai biji-bijian atau pakai manik-manik. Nah, kalau di sini kakak pakai cat poster, jadi di sini kakak mau melukis. Tapi sebelum melukis, kakak mau bikin sketsa atau bikin gambarnya dulu menggunakan pensil warna putih supaya kelihatan adik-adik. Nah, kakak mau gambar seperti lelehan coklat gitu atau lelehan es krim seperti ini. Semoga kelihatan ya adik-adik. Dan kemudian kalau udah kakak gambar seperti ini, langkah selanjutnya adalah kakak mau cat dulu pakai warna putih supaya warna selanjutnya bisa lebih terlihat adik-adik. Jadi kakak mau cat dulu botolnya sesuai dengan yang udah kakak gambar pakai cat berwarna putih. Oke. Kalau sudah semua dicat warna putih seperti ini, jadi udah berbentuk kayak lelehan gitu, kita mau diamkan dulu sampai cat putihnya mengering. Oke, kemudian ini catnya udah kering adik-adik. Langkah selanjutnya adalah kakak mau timpa warna putihnya menggunakan warna orange. Adik-adik bisa hias kreatif mungkin. Kalau misalkan adik-adik nggak ada cat poster atau cat air, adik-adik bisa menghiasnya menggunakan pita ataupun manik-manik ataupun biji-bijian adik-adik. Adik-adik bisa menyesuaikan bahan apa yang ada di rumah. Kita mau cat rata menutupi cat berwarna putih yang sudah kering. Kalau udah dicat merata, kita tunggu sampai kering. Dan kalau sudah, jadinya seperti ini adik-adik. Lah, jadinya seperti ini. Jadi ada lelehan kayak lelehan es krim atau lelehan coklat gitu yang berwarna orange. Kemudian kakak hias berwarna-warni, itu seakan-akan kayak meses gitu adik-adik, kayak meses warna-warni gitu. Jadi kakak hias dengan itu. Kemudian di sini kakak juga sudah siapkan kertas berbentuk hati yang udah kakak kasih tali, dan di situ kita tuliskan kosongkan aku dari kemarahan. Nah, adik-adik bebas sih, adik-adik bisa tulis di botolnya, atau adik-adik bisa tulis di kertas dan kita ikat di leher botolnya. Terserah adik-adik mau pilih mana. Bisa adik-adik tulis di botol atau adik-adik tulis di kertas dan kemudian diikatkan di leher botol. Oke. Dan jadilah aktivitas kita di minggu ini adik-adik. Nanti adik-adik bisa isi botolnya dengan kelereng ataupun dengan kerikil. Setiap kali adik-adik marah
Dan ketika adik-adik sudah selesai marahnya, sudah memberikan sebuah pengampunan, adik-adik bisa keluarkan kerikilnya atau botolnya satu persatu sampai botol itu menjadi kosong kembali. Seperti firman Tuhan di pagi hari ini. Dan di sini kakak bikin beberapa macam botol yang dihias. Ini botol yang kedua yang kakak buat. Kakak hias dengan dasar warna putih dan ada beberapa corak warna-warni, dan di botolnya kakak tuliskan di situ, kosongkan aku dari kemarahan. Oke, dan ini botol yang ketiga, kakak hias juga sama. Dan di sini botol yang keempat. Di sini kakak nggak tuliskan kata-katanya di botol, tapi kakak tuliskan di kertas dan kakak ikatkan di leher botolnya. Seperti ini. Oke adik-adik, gampang kan aktivitas minggu ini? Selamat beraktivitas, selamat berkreativitas, dan hias botolnya sekreatif mungkin dan seindah mungkin adik-adik. Selamat mencoba ya, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di aktivitas Sunday Funday minggu depan. Oke adik-adik, gampang kan aktivitasnya minggu ini? Selamat mencoba ya adik-adik, hias sekreatif mungkin dan seindah mungkin. Dan semoga aktivitas kali ini bisa jadi berkat buat adik-adik semua. Dan jangan lupa difoto dan dikirimkan ke guru kelas kalian masing-masing. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita mendengarkan pengumuman ya. Pengumuman yang pertama, jangan lupa tadi untuk ayat hafalannya dihafalkan. Dan yang kedua, jangan lupa untuk tetap setia mendengarkan renungan yang setiap hari dikirimkan oleh Bapak Ibu Guru. Yang ketiga, minggu depan kita jumpa lagi di Sunday Funday jam 8.15 di channel YouTube Elohim Ministry. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk Mama dan Papa sudah bisa dilaksanakan ibadah onsite di gedung gereja GPDI Elohim hari Minggu jam 6 pagi. Sekarang waktunya kita untuk berdoa sebelum kita mengakhiri Sunday Funday pada pagi hari ini. Adik-adik ambil sikap doa yang baik, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari yang indah ini. Kami sudah memuji, kami sudah membesarkan nama-Mu, dan kami juga sudah belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang akan terus menuntun kami, mengajar kami, supaya kami boleh meneladani sifat pengampun-Mu ya Tuhan. Kami mau belajar untuk mengampuni setiap kesalahan orang yang sudah dilakukan terhadap kami, dan kami juga mau belajar untuk melupakan setiap kesalahan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk sepanjang hari ini apapun yang akan kami kerjakan, Tuhan Yesus membuat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami sudah bersyukur. Kami akhiri Sunday Funday pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di Sunday Funday minggu depan. Every day, sing and shout for Jesus. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.